saya lupa. Joko Widodo. Jadi surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Solo sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngimbul itu pasti nggak datang. Tunjuk saja lawyer. Nah, baru kita pengen tahu siapa sih lawyernya Jokowi, gitu loh, ya. Siapa sih yang mau belain tukang bohong? Nah, siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Jadi sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim, dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Dan yang tapi itu menunjukkan satu, diduga kuat ada operasi supaya dia tidak dihadirkan. Kedua, kalau benar itu terjadi, maka Agwan yang dianggap hebat, gagah perkasa itu ternyata pengecut. Pengecut, dia menggunakan kekuatannya, sumber dana dan dayanya untuk sembunyi. Saya mau bertanya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tahu berapa pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan negeri tercinta Indonesia ini? Sudah tahu? Belum. Kalau belum tahu nanti di Google, tapi saya mau kasih tahu 82% dari pajak. Pajak itu diambil dari rakyat semua. Betul? Jadi BUMN, ya, pelayanan-pelayanan umum, kemudian apalagi dari sumber daya alam, semua itu menyumbang sedikit. Bahkan sumber daya alam hanya menyumbang 201 triliun, ya, sedangkan pajak 2000 sekian, ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketika Anda meminta pajak kepada rakyat, maka jika Anda tidak mengembalikan pelayanan itu kepada rakyat, wajarkah rakyat marah? saya nyusul nanti. Saya udah. Oh ya, ada lagi. Nanti masukin aja gantian. Masuk aja gantian. Satu gantian. Urutan. Coba cek di sini. Ya, Pak. Sebentar ada Pak. Iya.
Sebelum Martono lagi masih sholat juga. Sudah diserahkan kan? Sudah satu bunda itu. Enggak dilapirin barangnya. Itu disusulkan nanti. Oh ya, itu tadi. Coba lipat tuh. Iya, kayaknya susul ya. Asosiasi. Maksudnya mana? Maksudnya tolong coba apa? Sekitar sebelah. Kita kursi. Di kursi ini saya kurang. Asosiasi. Ini kan belum dipakai nih. Ingat ya. Ini moodnya. Ini ada. Masuk. Masuk. Moodnya ini tahu apa? Kursi aja tadi. Enggak masuk. Iya, kita tarikin. Kursi. Jadi, kasih dulu kali. Duduk aja, Pak. Masih masih banyak. Iya, duduk aja sih. Enggak ada kursi dari sini. Apa jadi situ aja memang gantiin. Ini kurang kan? Ada yang mulia. Fotokopinya. Oh, ini ya Bu. Ini Bu. Iya. Saya. Siapa? Ada sudah. Apa lagi? Itu ya, dilapin ya. Kuasanya kurang untung. Iya, Ibu Susi ada untungnya ya. Sorry ya Bu Susi. Nanti diperbaiki, tambahin U aja. Iya. Bapak itu di sana. Belum? Belum? Oh, saya ingat ya. Biar saya lebih Saya berarti di situ aja. Di sini aja. Kebunnya. apa ingat ya? Ah, udah oke ya. Saya udah berdua ya. Gimana Pak? Sini boleh. Duduknya sudah apa duduknya? Hah? Rekod kenapa? Belum nyala. Udah. Oke. Kita tinggal. Ini baru itu. Kurangnya itu orang. Kursinya. Oh, kursinya.
Sebagian mungkin menunggu aja dulu lah, ini baru pertama juga. Ya. Aku coba minta kalau bisa. Iya. Kalau nggak Kalau bisa. nggak apa-apa. Di belakang dulu ya. Tapi nanti ya boleh apa? Muat kan? Muat. Sini aja Kira juga kebanyakan nggak apa-apa. Ini Korea, tarik. Ini tarik kursinya. Kita harus bantu ini suasana. Makan kolektif. Yang lebih. Ini kita bisa. Itu di sana. Dorong. Itu dorong belakang. Oh ini nomor 1. Masih ada. Cek. Yang sini. Cukup. Kerja? Ya, cukup. Ingat ya masing-masing belum ya? Ini KTP pemberi kuasa. Memberi kuasa. KTP asli dan fotokopinya. Fotokopinya Dan fotokopi dan aslinya. Nanti menyusul yang depan. Nanti gini aja. Ya. Sidang selanjutnya saja. Sidang selanjutnya nanti saudara nggak usah kecil seperti ini, agak besar. Kalau bisa seperti ini. Ya. Kalau kecil-kecil seperti itu nanti lepas. Lepas. Seperti ini aja ya. Nanti diurutkan. Bawah dan aslinya. Gitu ya. Baik. Ada berapa orang ini nanti bawa. Baik. Kan baru legalitas penerima kuasa. Kemudian yang kita minta kopi identitas atau pemberi kuasa. Ini yang ada sekarang terbuka. Duduk belakang. Kami panggil dulu. Terduga 1 Sugiarto Kusuma. Kenapa? Oh iya. Sugiarto Kusuma. Ada? Tidak hadir. Tidak hadir. Relasinya Pak. Itu kursi. Ini ada relas seperti ini ya, yang bercadang. Rumah alamat tidak ditemukan. Ini kuasa dari penggugat sini dulu. Ya, baik. Sebentar. Saya kira saudara di sana aja. Oh iya, siap. Ya, ada pesan. Ada sana aja Pak. Nah, begitu. Nah. Sudah muat sini Pak. Kira-kira sana yang menggunakan rumah atau alamat ini. Masalah apa ya, alamat ini tidak ditemukan di sini. Relasi kita. Kembali ini suratnya panggilannya. Kembali kalau sudah itu sudah lama di situ, website-nya di sini juga. Kita nggak tahu. Iya. Dari panggilan itu dulu kan mungkin bisa perlu apa ya? Kita panggil lagi dulu, nggak ada di sana. Sangat fleksibel ya. Itu kantor Agus Sudari itu sudah tahu semuanya di situ. Alamatnya kan ada.
lapornya ke kelurahan, jalan kelurahan, kalau kecamatan. Ini kembali. Kembali variabelnya ada. Ya, catatan dulu itu. Ya, saya cuma satu kembali. Ya, atau dititipkan kelurahan bisa yang boleh kawal mereka nggak kenal buat sama murid. Dititipkan. Ini tadi kembali. Kembali. Lama tidak berapa. Itu bisa dititipkan itu kelurahan. Oke. Oh sih, titipkan kelurahan bisa. Ya, gugat 2. Antonisa. Ya. Oh, diterima. Kemudian tergugat 3. PT Pantai ada? Tergugat 2. Tergugat 3. PT Pantai Indah Kapuk 2. TBK. Tergugat 3 ya. Diterima resepsionis sah, ya. Tergugat 3 sah. Tergugat 4-nya PT Pupuk Mandiri Lestari. Kembali berarti. Yang tergugat 4 kembali juga. Ya. Alamat tidak lengkap. Catat ya. Alamat keempatnya. Ya. Alamat tidak lengkap. Oke. Tergugat 5. Tergugat 5. Diterima. Ini sampai Jokowi. Ya. Ada tergugat 5? Jokowi ada? Tidak ada? Nggak ada. Tidak ada. Tergugat 6. Pasti ada. Diterima satpam. Ada ini tergugat 6. Diterima satpam. Salasnya. Tergugat 7. Apa sih nama gede? Tergugat 7. Tidak ada 6 ya. Tergugat 7. Alhamdulillah. SB. Posisi. Hidup nih. Kalau mana? Ini udah. Ujung. Ya, berikutnya siapa lagi? Soalnya siapa tadi? Saksi ini saksi. Berapa sih itu? Ya. Ada juga ini. Satu Mako.
Kuasa asli belum. Saudara mau lihat? Saudara mau lihat? Delapan. Ini itu mirip mencuri bukan itu namanya bukan mirip. Dan asli. Oke, ini dari tergugat 8. Sama kayak orangnya. Ya. Ini kalau tergugat Kementerian Keuangan. Ada Kementerian Keuangan. Kementerian kosong. Kementerian Keuangan. Ya, masing-masing. Jadi tergugat juga Menteri Keuangan sampai Megro. Nanti semua baik penggugat maupun tergugat silakan membawa KTP. Baik, prinsipalnya ya. Dan fotokopi. Ya. Bagi yang belum lengkap, sidang berikutnya dilengkapi. Baik. Gitu ya. Karena masih banyak tadi surat kuasa juga masih dari PTSP ya. Ya. Karena masih ini bagaimana sikap saudara tentang yang kembali? Kami mohon dipanggil sekali lagi sambil kami mencari alamat lain atau apa ada atau tidak begitu. Atau nanti kami lengkapi nomor, kami sounding gitu ya. Majelis yang memberikan kesempatan kepada saudara Baik. untuk mencari alamatnya. Baik. Nanti dilapor ke majelis. Baik. Tapi 2 minggu ke depan saya cuti. Berarti sidang berikutnya tahun depan. Oh iya ya, 1 tahun. Sidang paling lama ini. Kami serahkanlah kebijakan majelis. Ya. Kenapa minta seminggu? Nggak bisa kan ini delegasi jauh Pak panggilannya. Minggu depan itu tanggal 23 saya Cuti. Berikutnya juga saya Masih cuti. Oh iya betul Nataru. Gimana? Kami serahkan kebijakan kepada majelis. Ya. Kalian melengkapi, ya, dan yang belum hadir dipanggil. Bagaimana? Belum bisa dipanggil. Setelah dari saudara nanti memberikan alamat majelis dalam persidangan, baru nanti majelis. Iya begitu. Akan memanggil semua. Kalau diizinkan kami sounding sebelum panggilan 3 minggu kami akan kirim. Kalau tidak, paling tidak panggilan 3 minggu itu kami kirim lengkapnya bersamaan dengan KTP dan yang lainnya. Kita buka aja sekalian 3 minggu aja. Iya begitu. Baik. Ya. Baik. Yang sudah sekarang hadir, ya, yang hadir dalam persidangan. Yang lainnya belum masih menunggu kelengkapan. Gitu ya. Baik yang mulia. Sebelum ditutup ada pertanyaan. Cukup dari kami. Dari yang sudah cukup. Baik. Kita tunda sampai hari Senin tanggal 6 Januari 1 tahun. Ya, makasih. Makasih yang mulia. Penundaan 1 tahun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih pada para penggugat, ibu-ibu, bapak-bapak juga yang mendukung perjuangan ini. Allahu Akbar. Juga salam saya kita semua bagi seluruh rakyat Banten. Hari ini kami hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin 16 Desember 2024 tidak untuk dan atas kepentingan kami pribadi, tapi ini demi kepentingan saudara-saudara kami yang ada di Banten yang mengalami kezaliman, dirampas tanahnya melalui proyek Pantai Dakapo 2 yang di PSN-kan atau berdalih PSN. Nah, perlu kami info, kami tadi sudah bersidang untuk yang pertama kalinya. Biasa dalam sidang pertama itu ada pemeriksaan legalitas dari para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Yang perlu kami sampaikan adalah pertama dari penggugat kita hadir semuanya. Nah, dari tergugat ternyata baru tergugat Mas Kota sama Surta Wijaya yang hadir. yakni tergugat 7 sama 8 ya. Hadir fisiknya? Ya, hadir kuasanya yang tadi mewakili Mas Kota dan Surta Wijaya. Sementara aguan tidak hadir gitu. Dan saya heran, alamat aguan pemilik Bos Agung Sedayu kok tukang pos gak bisa ketemu gitu loh. Kok bisa balik gitu. Saya malah khawatir jangan-jangan ada operasi agar surat itu balik dan aguan bisa keluar dari perkara ini. Ya, jadi nggak bisa begitu. Aguan harus tetap diseret dalam perkara ini karena dia bertanggung jawab. Ya. Yang kedua, tadi untuk Antoni Salim di Sawah Besar sampai suratnya diterima sehingga panggilannya dianggap sah dan patut. Kemudian Airlangga Hartarto diterima satpamnya, tapi juga dianggap sah dan patut. Kemudian untuk Kementerian Keuangan saya juga menyayangkan sebagai institusi negara, institusi pemerintah yang harusnya lebih taat hukum dan jaraknya nggak jauh dari sini, kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kok tidak hadir? Padahal dia tidak kami tuntut, tapi untuk nerima duit dari gugatan ini yang nilainya 612 triliun rupiah. Ini gimana Kementerian Keuangan mau dikasih duit kok nggak datang gitu ya? Baik. Dan tadi kami sudah jelaskan juga prinsipal yang hadir adalah Bang Edi Mulyadi, juga dari ada Mama ARM, ada Bu Menu dan yang lainnya, termasuk dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Ada Pak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, ada Pak Muhammad Nursam, ada Pak Sahararat dan yang lainnya. Nah, nanti Pak Sudarko juga hadir. Masya Allah, memberikan dukungan pada kita semua. Selamat siang, Jenderal. Ya, dan penundaan tadi ini adalah sidang paling lama penundaannya yang pernah saya alami. Ditunda 1 tahun. Jadi tadi karena majelis hakimnya cutinya dimulai minggu depan, minggu berikutnya masih cuti karena Nataru ya, Natal dan Tahun Baru, sehingga sidang ditunda untuk 3 minggu kembali pada tanggal 6 Januari 2025. Jadi ini kita ditunda 1 tahun. Nah, agenda selanjutnya adalah masih pemanggilan pihak-pihak yang tadi sudah dipanggil patut tapi tidak hadir. Oh ya, saya lupa, Joko Widodo. Jadi surat panggilan kepada Joko Widodo di Desa Sumber, daerah Solo sana juga sampai dan diterima. Tapi kita tahulah kalau si Raja Ngimbul itu pasti nggak datang. Ya. Tapi tetap kita panggil karena ini kewajiban kita sebagai warga negara memanggil seorang Jokowi lewat lembaga peradilan. Kalau saya panggil sendiri kan nggak bisa. Jangan sampai keduluan dipanggil malaikat pencabut nyawa. Jadi mudah-mudahan saudara Joko Widodo pada sidang selanjutnya bisa hadir atau setidak-tidaknya menunjuk surat kuasa untuk lawyer. Tapi dengan catatan, karena dia bukan presiden, nggak boleh pakai jaksa agung loh. Jangan pakai jaksa agung, jangan pakai setnek, jangan pura-pura lupa Anda bukan presiden lagi. Jangan pura-pura lupa Anda ini sudah tidak punya kewenangan lagi. Tunjuk saja lawyer. Nah, baru kita pengen tahu siapa sih lawyernya Jokowi, gitu loh, ya. Siapa sih yang mau belain tukang bohong? Nah, siapa yang mau belain yang memberikan fasilitas PSN yang merugikan dan menyengsarakan rakyat Banten? Karena kemarin kami ada musyawarah besar di Banten, di Aula Kecamatan Pontang. Semua warga Banten marah.
Mereka tidak ridho tanahnya dirampas. Mereka marah karena proyek punya Aguan ini bikin cilaka. Bikin apa? Cilaka. Ada yang kecelakaan, ada yang meninggal, ada polusi, ada rumahnya jadi rusak rontok, ada ribut-ribut sehingga tidak bisa tenang, ada laut dipagari, ada jalan-jalan diuruk, ada rumah tanahnya diuruk, ada sungai diuruk, pantai dipagari, sampah menumpuk, tambak diurut, sawah tidak bisa ditanami lagi, korban banjir dan yang lainnya. Jadi sekali lagi kita juga mau tahu siapa sih orang-orang yang saat ini mau pasang badan untuk membela orang-orang dolim ini. Catat semua orang-orang yang membela orang-orang dolim, dan mudah-mudahan oleh Allah orang-orang dolim ini disibukkan dengan sesama orang dolim. Dan yang paling penting, nanti kita akan beri kesempatan pada lawyer-lawyer lain, juga kepada prinsipal. Saya ingin tegaskan, negara ini adalah negara hukum. Negara ini saat ini presidennya Prabowo Subianto. Negara ini bukan negaranya Aguan. Jadi sebenarnya mekanisme paling sederhana untuk menyerahkan surat panggilan kepada pihak tergugat jika tidak ditemukan, itu bisa dititipkan ke lurahan. Nah, kalau kelurahan mustahil gak kenal saudara Aguan. Republik ini siapa yang gak tahu saudara Sugianto Kusuma alias Aguan? Apalagi setelah digugat rakyat, nama Aguan itu viral. Jadi pakai P ya, viral di mana-mana nama Aguan itu. Gak mungkin gak ada yang tahu. Nah, tapi karena tadi diminta untuk melengkapi, kami akan melengkapi, mencari tahu alamatnya. Jadi kepada bapak-bapak, tadi kurangnya cuma nomor, tapi kami akan sounding bukan hanya nama, alamat kantornya. Kalau perlu kami carikan alamatnya rumahnya sendiri, atau alamat rumahnya di Singapura, kita kasih semua. Ya, biar dia tidak ngumpet lagi, biar dia datang ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan proyek PIK 2 yang telah menyengsarakan rakyat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya minta dulu Bang Edi dulu deh selaku perwakilan prinsipal. Silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Amin. Seperti kata Bung Ahmad Wasinuddin tadi, memang sangat menggelikan, ya. Geli banget gitu loh, geli karena jijik dan geli makan ketawa gitu. Bagaimana mungkin hari gini orang nggak tahu Aguan? Alamat dikirim ke kantornya PIK 2 ya? Iya, itu kan kantornya Aguan juga itu. Itu kalau kata mendiang Asmuni satu hil yang mustahil. Ya. Mereka nggak tahu itu mustahil, ya. Makanya tadi Bung Ahmad Wasinuddin mengatakan jangan-jangan ada operasi. Ada operasi sehingga tukang pos pun entah kurir atau apa namanya tidak berhasil menemukan alamat itu. Saya menduga kuat ini ada kesengajaan, ya. Ada kesengajaan supaya dia tadi tidak disentuh-sentuh dalam persidangan kita. Saya nggak tahu mekanismenya dalam berperkara beracara. Kalau sampai tergugat tidak hadir juga karena tidak diketahui alamatnya, apakah masih terus digugat? Saya nggak tahu. Tapi nanti mungkin Bang Juju atau siapa bisa menjelaskan. Tapi itu menunjukkan satu, diduga kuat ada operasi supaya dia tidak dihadirkan. Kedua, kalau benar itu terjadi, maka Aguan yang dianggap hebat, gagah perkasa itu ternyata pengecut. Pengecut. Dia menggunakan kekuatannya, sumber dana dan dayanya untuk sembunyi. Padahal ketika dia melakukan kezaliman, merampas tanah rakyat, ya, dia berani terang-terangan walaupun menyuruh anak buahnya. Kemarin 2 hari berturut-turut kami datang ke Banten. Bahkan pada hari Sabtu di acaranya APPI, Ketua Umumnya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, kami ternyambung ke Kampung Muara. Kampung Muara itu rakyatnya direlokasi paksa. Pada RT 17 dan 18 itu dibayar 3 juta per meter bangunan, ya. Lalu yang RT 18 19 belum direlokasi, tapi apa yang terjadi? Irigasi ditutup, dibuat banjir. Jadi hujan sedikit saja tergenang.
Dan kemudian ini hanya dipisah, bukan dipisah, tidak ada pisah sama sekali, benar-benar sebelahan tanahnya, nggak ada tembok, ada apa, sebelahan banget. Tapi harga ganti rugi bangunan diturunkan dari 3 juta menjadi 300.000 rupiah. Yang punya tukang, yang punya kenalan tukang, tanya, Pak, saya mau bangun rumah yang paling sederhana, bisa nggak 300.000 per meter persegi? Itu nggak pernah bisa. Dan itu jahatnya luar biasa, dan itu dibikin tergenang, dibikin banjir. Saya dengan saya tidur masuk ke kamar salah seorang warga yang terusir dari sana, yang dizalimi sana. Tapi yang menarik saudara sekalian, mereka hanya diberi uang ganti rugi, tanahnya tidak dibayar. Tanahnya tidak dibayar. Saya wawancara, udah di podcast saya muncul, itu tanahnya di sana 1 juta per meter. Tidak dibayar, mereka hanya nanti direlokasi pindah di tempat tanah yang statusnya pinjam. Jadi kapanpun aguan atau pengembang mau memakai tanah itu, mereka harus pergi. Anda bisa bayangkan ketidakpastiannya seperti itu. Nah, jadi orang kelakuannya seperti ini, saudara sekalian. Dengan segala cara dia tidak ingin hadir di persidangan. Karena walaupun sebetulnya, mohon maaf dengan segala hormat, kita tahulah bagaimana hukum di negara kita, betul nggak? Ya kan? Tergantung kekuasaan dan kuatnya uang. Tapi kalau dia hadir di persidangan dan nanti sidang bergulir, saya kira teman-teman pengacara kita nih, Bang Jojo, Ahmad Fauzudin dan lain-lainnya, Kurnia dan sebagainya akan menguliti. Dan ini menjadi pendidikan politik buat rakyat, khususnya rakyat Banten, edukasi politik. Saya kira itu, dan kita akan tetap mengejar dia supaya kita minta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prinsipal kedua, perwakilan dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Monggo, Pak Sugeng. Setelah ini dari ARM ya. Pak Sugeng, tengah lagi Pak Sugeng. Tengah lagi Pak Sugeng. Ya. Tolong dipegangkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya singkat saja. Kita ini sudah masuk di dalam daerah pertempuran. Bahkan kita berada di sasarannya. Artinya apa? Kita harus berbuat 2 alternatif, mental dan fisik. Secara mental kita harus sudah siap tempur. Artinya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti tanggal 6 ajak teman-teman royok ke sini. Rame-rame, Pak. Memberikan dukungan moral kepada tim advokasi, tim lawyer dan tim hukum. Yang kedua, Bapak Ibu selalu pasang telinga, pasang mata tentang PIK 2. Apapun informasinya, bantu tim hukum untuk menginformasikan. Ada 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua di mana kejadiannya, apa kejadiannya, dan tidak kalah penting adalah foto atau video sebagai tanda bukti. Percuma kita ngomong kalau tidak ada foto. Sekali lagi itu jangan diabaikan. Kemenangan kita di lapangan udah jelas karena kita rajin untuk turun ke masyarakat. Dan kemenangan di pengadilan karena bukti-bukti ini yang valid, yang up to date, akurat. Itu sangat penting, jangan dianggap remeh. Tanamkan pada dada kita. Kita harus memenangkan persoalan ini. Kita harus memenangkan masalah ini. Kita harus memenangkan persidangan ini. Akhir, dan kita sudah sadar kekuatan terbesar dari musuh kita adalah masalah ini. Tapi itu bisa, satu, kita kalahkan. Jangan lupa kita minta doa yang tulus, yang khusyuk, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita menang, kita bisa membela rakyat kita. Ibu-ibu, saya tambahkan sedikit, menambahkan yang disampaikan Pak Edi. Kemarin dalam musyawarah rakyat Banten, kasihan banget. Ada yang tadinya gagah perkasa hidupnya, sekarang mati kutu. Karena apa? Tanah digusur, tanah diambil. Kemudian macam-macam, tadi kecelakaan sudah diinikan. Belum lagi mangrove. Mangrove itu ya dulu menjadi kehidupannya masyarakat. Sekarang sudah diambil alih oleh Afgan atau PIK 2.
sehingga mereka tidak apa-apa. Mangrove yang dulu ditanam rakyat diambil alih dan dijadikan wisata mangrove. Kasihan sekali para pemuda yang tadinya punya harapan dari orang tuanya, baik nelayan, petani atau peternak, sekarang jadi kecil hati. Karena apa? Karena itu ditutup semua. Mudah-mudahan ini semua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengalahkan persidangan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari perdana kita dalam melawan aguan atau kekuasaan. Rakyat harus menang karena kita adalah pemilik negeri ini. Aliansi Rakyat Penggugat adalah ibu-ibu yang memang sudah berapa tahun ini kita selalu mengkritisi kebijakan pemerintah rezim yang kemarin yang sama sekali tidak pro rakyat. Dan PSN ini adalah puncak dari kebusukan semuanya. Bayangkan, tanah rakyat diambil dengan alasan PSN memakai APBN uang negara, tapi yang menikmati itu siapa? Nantinya pasti bukan kita. Jadi akhirnya apa? Akhirnya kita akan menjadi orang yang tersisih. Melayu pribumi yang tidak akan lagi mempunyai kedaulatan. Jadi sekarang ini jangan kita tuh merasa 2029 adalah pertarungan kita, kan? 2029 kalau kita tidak bertarung dari sekarang habis, ya, habis sama sekali. Kita sedang dijajah. Lihat secara halus rakyat Banten. Apa yang terjadi sama mereka? Tanah mereka benar-benar tidak dihargai dan orang yang incas di sana dengan cara kekerasan mengusir warga setempat dan yang tidak mau benar-benar lautnya kali diuruk dan segala macam yang akhirnya mengakibatkan kebanjiran dan segala macam. Kita ini memikirkan masa depan anak cucu kita yang semuanya itu ada kaitannya dengan negara kita Indonesia. Indonesia benar-benar sedang dilanda krisis ekonomi semua. Krisis semuanya lah. Ya, artinya kita benar-benar ada di jurang. Apakah kita bisa bertahan dan kembali menjadi bangsa yang berdaulat atau kita akan menjadi bangsa yang terjajah? Dan jangan sampai anak-anak kita nanti akan menjadi jongos di rumah kita sendiri. Jadi sekarang kita ini adalah emak-emak yang tidak akan pernah mundur. Walaupun kita punya lawan adalah mafia yang punya kekuasaan, pejabat yang menjadi pengkhianat rakyat sendiri, ya, ataupun aguan. Kita tidak pernah takut. Kalau itu memang untuk masa depan anak cucu kita. Ingat, lawan semua itu adalah lawan aguan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Save Indonesia. Pak Juju. Akan mundur. Pak Juju. Jokowi ditangkap aja, Jokowi. Kita tidak pegangin, Kak. Nanti tidak dapat suaranya. Mundur aja, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua pengunjung sidang yang kita hormati, sama-sama kita hormati. Hari ini sebetulnya adalah jadwal sidang perdana, di antaranya aguan dan kroni-kroninya. Tapi sangat kita sayangkan aguan dan kroni-kroninya itu tidak hadir juga di dalam sidang kita ini. Ya, oke, ini merupakan kesempatan, ya, kesempatan buat aguan dan teman-temannya kroni-kroninya itu menunjukkan bahwa apa yang dilakukan itu adalah benar sesuai dengan hukum, legalitas. Jadi jangan mereka selalu bersuara di luar hukum, di luar jalur hukum.
pengadilan ini adalah tempat di mana aguan atau siapapun yang mengklaim bahwa Pondok Indah Kapuk itu adalah sah, ya, kita lakukan ini di ruang sidang pengadilan yang jelas-jelas adalah lembaga hukum yang resmi, yang formal kita untuk memperjuangkan keadilan, ya, begitu teman-teman. Oleh karenanya, menurut hukum acara perdata, ya, kalau seandainya aguan tetap tidak hadir, 3 kali tidak hadir sidang ini, maka majelis hakim berhak memutus tanpa kehadiran aguan dan kroni-kroninya, ya, bisa memutuskan dengan istilah first step, ya, tanpa keputusan sidang atau vonis, tanpa dihadiri oleh pihak tergugat. Ya, itu harapan kita. Tapi saya yakin sidang berikutnya, sidang minggu depan itu, ya 3 minggu lagi, ya, mereka akan hadir. Saya yakin seperti itu. Tapi kalau tidak hadir, dia pasti akan menghilang kesempatan untuk membela dirinya. Oleh sebab itu, karena tadi saya katakan bahwa aguan itu harus membuktikan bahwa apa yang dilakukan itulah benar sesuai dengan hukum. Ya, buktikanlah apa-apa yang dilakukan itu semua tidak melanggar hukum. Karena ajas pasal 1320 KUH Perdata, ya, mereka harus membuktikan bahwa perjanjian atau apapun kesepakatan dilakukan aguan kepada masyarakat yang dirugikan itu adalah semua merugikan rakyat. Ya, harus ada kesepakatan di antara pihak. Saya tanya, apakah ada kesepakatan antara korban dengan aguan? Ada kesepakatan. Ya, kemudian juga adanya perjanjian yang tidak melanggar hukum. Apakah apa yang dilakukan aguan itu melanggar hukum? Tidak. Semua. Mereka mengusir, ya, sedemikian rupa dengan harga tadi sampai rekan saya Rp30.000 sampai Rp50.000 semangkok bakso pun tidak dapat, ya. Tidak dapat. Kalau di mall itu Rp100.000 lebih semangkok bakso, ya. Nah, jadi rakyat itu ya dihargai seperti itu. Jadi oleh karenanya sempat inilah aguan menghadapi kami. Hadapilah kami ini, ya, yang wakil daripada penduduk yang tergusur, ya, yang terjolimi. Hadapi kami di ruang sidang atau pengadilan yang lembaga hukum yang formal dan dilindungi oleh negara. Kami tunggu aguan minggu depan atau tanggal berapa? 6 Januari tahun depan. Berarti 1 tahun kita menunggu aguan, ya. Kami tunggu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! 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 Saudara-saudara sekalian, narasi tentang PIK 2 sudah banyak, ya. Nah, karena itu saya ingin memulainya dengan cara yang berbeda, ya, supaya kalian mendapatkan info yang banyak. Saya mau bertanya, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian tahu berapa pendapatan pajak untuk membiayai pembangunan negeri tercinta Indonesia ini? Sudah tahu? Belum. Kalau belum tahu nanti di Google, tapi saya mau kasih tahu 82% dari pajak. Pajak itu diambil dari rakyat semua. Betul? Jadi BUMN, ya, pelayanan-pelayanan umum, kemudian apalagi dari sumber daya alam, semua itu menyumbang sedikit. Bahkan sumber daya alam hanya menyumbang 201 triliun, ya, sedangkan pajak 2.000 sekian, ya. Nah, saya ingin mengatakan begini, ketika Anda meminta pajak kepada rakyat, maka jika Anda tidak mengembalikan pelayanan itu kepada rakyat, wajarkah rakyat marah? Wajar sekali. Harus marah, ya, karena ketika Anda meminta pajak kepada rakyat dan Anda tidak melakukan pelayanan terbaik, itu adalah sebuah kejahatan. Betul. Nah, ibu-ibu sekalian, kita berada di sini dalam rangka gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, yaitu bernomor 754 PDT-G _2024 PN JKT PST. Ya, kita sudah tahu kami adalah para advokat, ada Bang Juju, Bang Azam, Bang Ahmad Kosinudin, kemudian Ibu Susiasi, siapa lagi? Yang tidak saya sebutkan jangan sungkan, ya, jangan merasa bagaimana, karena tentu banyak, sekitar 20 orang. Kemudian juga Fitransah, Deli, Anwar Silalahi dan lain sebagainya tergabung dalam advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat, ya, MOR PTR PIK 2, ya. Nah, saya ingin mengatakan pesan dari bapak-bapak kita yang masih lurus hatinya, ini sudah bukan lagi waktunya kita bikin petisi, bukan waktunya lagi kita menyatakan pendapat, bukan, ini waktunya perang. Ya, saya keras mengatakan karena ini demi negara kesatuan Republik Indonesia, ya. Sudah jelas kalau barang itu tidak disematkan PSN, kenapa kau sematkan PSN, ya? Kalau
hanya sekian 1.755 hektar, mengapa kau buat menjadi 100.000 hektar? Kan begitu. Ya, nah, oleh karena itu kepada bapak-bapak ya, para penguasa yang pernah mungkin punya andil dalam menetapkan hal demikian, Anda bertobatlah ya. Anda lihat bahwa efek daripada perbuatan ini telah membuat rakyat menderita ya. Nah, saya juga ingin menyikapi begini ya. Kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada DPD RI yang melakukan lawatan ke sana begitu ya. Maksudnya ingin melihat lokasi tersebut untuk mungkin ya menurunkan tensi yang ada ini. Ya, itu kalau tidak salah Bapak Yoris Rawea ya, itu dari DPD RI. Saya sebagai Kurnia Troyani mengkanter apa yang beliau lakukan dengan menyatakan bahwa narasi pemakluman yang beliau lakukan itu tidak tepat. Mengapa? Beliau ini datang ke sana mewakili siapa? Sepihak ya. Oke, sepihak ya. Anda mewakili pribadi atau Anda mewakili DPD? Karena dua-duanya tidak tepat. Kalau Anda mewakili pribadi ya, Anda adalah melekat dalam diri Anda sebagai anggota DPD. Nah, oleh karena itu DPD harusnya melakukan suatu teguran kepada orang tersebut agar sikapnya itu tidak dianggap sebagai sikap publik. Betul atau tidak? Ya. Nah, saya kira seperti itu. Lalu seharusnya sebagai seorang anggota DPD itu ada singkatannya. Ibu tahu apa enggak? Dewan Perwakilan Daerah. Nah, sekarang masalah yang sedang kita hadapi ini daerah Banten, Tangerang dan sekitarnya. Harusnya dia itu berada pada perwakilan untuk membela masyarakat Banten. Kan begitu loh, bukan menjadi Dewan Perwakilan Daerah, Aguan atau DPA, kan begitu ya, betul atau tidak? Nah, jadi saya ingin mengatakan harusnya kalau tidak mendapatkan literasi yang banyak, tidak mendapatkan info yang banyak, lakukan, datangi daerah tersebut, lihat secara nyata faktanya, mana sungai yang diuruk, mana laut yang dipagar, mana akses jalan yang ditutup, ya kan, mana rakyat Anda yang menjerit pada hari ini, yang tanahnya diuruk tapi nggak dibayar, yang tanahnya diuruk tapi dibayar sebagian atau dibayarnya sesuai dengan kehendak pengembang daripada Aguan, ya kan? Jangan terus-terusan mengatakan kami telah menghubungi Abdesi dan Abdesi mengatakan begitu banyak fungsi-fungsi dan kegunaan daripada pantai Indah Kapuk tersebut. Ya iyalah, kalau Anda datang ke sana, datang dong ke kami ya, kepada tim advokasi MOR PTR PIK 2. Anda akan mendapatkan info yang senyatanya di sini ya. Jadi bedak-bedak narasi kalau kata Bang Ahmad Al-Sinudin itu akan terhapus dengan hujan fakta yang ada seperti itu ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan, tidak panjang, ya lumayan panjang barangkali. DPR harus bersuara. Rakyat harus bersuara dan DPR harus bersuara. Kita bingung juga ini Dewan Perwakilan Rakyat ini hanya mewakili kita untuk hidup mewah, hidup enak, naik mobil bagus, ya ruang ber-AC. Jadi tidak pernah mewakili kita untuk pemberitaan seperti ini. Ya, DPR bangun dan bangun. Oke, baik. Terakhir kepada Bapak kami, Presiden kami tercinta, Bapak Presiden Prabowo Subianto, Anda adalah harapan kami pada hari ini. Konon kabarnya masalah ini sudah sampai di meja Anda. Maka kalau Pak Nusron Wahid sudah menyatakan, kalau Pak Nusron Wahid mengatakan bahwa belum ada RDTR yang jelas, lalu mau apa? Kalau salah ya langsung dihukum, yang korup langsung dihukum, kan begitu. Dan jangan coba-coba untuk menyesuaikan ini dengan kebutuhan daripada Aguan dalam PIK-nya tersebut. Benar? Tangkap Aguan! Tangkap! Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.